Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Mulatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 1 modul 3 yaitu analisis sensitivitas. Saya berasal dari kelompok 9 shift 1. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke. Sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi sebagai T, laptop sebagai L, serta smartphone sebagai S. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam, bagian desain, 360 jam bagian assembly, dan 580 bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian desain, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, terus 6 jam di bagian assembly dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone itu $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam di bagian desain? Jelaskan. Dan yang terakhir, D. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet atau T dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskanlah. Oke, untuk soal yang A, kita akan membuat model matematika terlebih dahulu. Di sini model matematika sudah saya buat, di mana televisi T, laptop L, smartphone S. Fungsi tujuan maksimum Z-nya 12T atau 12 televisi, 18 L atau laptop, 15 smartphone, terus ada plus 0 S1, plus 0 S2, plus S0 S3. Lalu fungsi kendalanya, pertama itu ada kendala di bagian desain yaitu 4T plus 5L plus 5S plus S1 kurang dari sama dengan 480. Lalu ada 3T plus 6L, 6S tambah S2 kurang dari sama dengan 360. Kendala bagian assembly. Terus yang terakhir ada kendala bagian desain, yaitu 3T plus 8L plus 6S plus S3 kurang dari 580. Kendala bagian testing. Terus TLS itu lebih besar dari sama dengan. Karena kan kita ingin mencari nilai keuntungan yang optimal, maka harus lebih besar atau sama dengan dari 0. Oke, pertama-tama kita langsung saja ke POM QM-nya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja modul Visual Linear Programming, terus new. Habis itu constraint ini kita isi tiga, variabelnya juga tiga. Misalnya kita buat nim aja. Habis itu kita oke. Oke, setelah seperti ini kita isi di sini X1-nya kan T, di sini L, di sini S. Habis itu maximize-nya itu kita isi maximize constraint 1, constraint 1 ini designing. Habis itu ini ada assembly, terus ini ada testing. Oke, ini kita isi sesuai dengan soal. Oke, setelah kita mengisikan tabel ini sesuai pada soal, ini objektifnya kita ke maksimum, habis itu kita solve. Jadi yang disarankan dari POM QM ialah kita membuat solusi itu 30
T atau televisi, terus 60L atau laptop, terus 0 smartphone. Maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar $1.440. Seperti itu untuk tutorial di POM-QM. Nah, untuk lanjut di bagian Excel, kita akan mengambil iterasi dari si POM-QM ini di iterasi ketiganya. Nah, ini kita SS saja. Oke, jadi ini akan kita masukkan ke Excel. Oke, setelah kita mendapatkan iterasi 3 yang pada QM tadi, kita pindahkan ke Excel ini. Nah, untuk shadow price ini kita isi sesuai dengan si iterasi 3 yang ada di POM QM ini. Jadi eh, kita langsung salin aja yang tadi ada di POM QM. Yang kita salin itu hanya iterasi 3-nya saja ya. Nah, oke. Jadi untuk mengisi shadow price ini kita isi dengan di bagian select ini, select 1, select 2, select 3 di bagian set J-nya. Jadi untuk designing itu 3, terus kita tarik aja. Nah, untuk assembly 0 dan untuk testing 0. Jadi itu untuk soal di bagian B, yaitu shadow price-nya. Oke, kita akan lanjut saja untuk di bagian persoalan yang C, yaitu change factor ya. Jika ada penambahan 5 jam pada proses designing, terus ada 5 jam, dan pengurangan 5 jam pada proses designing. Jadi kita langsung aja di solusi lama ini kita isikan ini. Kita tarik sampai bawah, kita tinggal nulis ulang aja. Nah, untuk perubahan di sini, si select 1 yang ini, kita kalikan dengan 5, karena kan kita ingin melakukan penambahan 5 jam ya. Kita enter aja, habis itu kita tarik. Oke, untuk solusi baru itu si 30 ditambah sama si perubahan. Jadi untuk solusi baru itu solusi lama ditambahin perubahan. Bawahnya juga sama, kita langsung tarik aja. Oke, untuk keuntungan baru, si solusi baru ini dikalikan dengan si iterasi si T. Nah, habis itu kita tambah, habis itu ini dikaliin lagi sama si ini. Oke, belum. Habis itu kita tambahin lagi si ini, si solusi baru dikaliin sama si iterasi tiganya. Habis itu kita enter. Jadi keuntungan baru yang kita dapatkan jika menambahkan 5 jam pada proses desain ialah sebesar 100.455 dolar. Nah, keuntungan lamanya itu kita ambil dari si ini, ZJ ini. Nah, jadi jika kita pengen tahu perubahannya, si ini, si keuntungan baru dikurangin sama si keuntungan lama. Nah, jadi jika kita menambahkan 5 jam pada proses desain, kita akan eh, istilahnya kita akan mendapatkan perubahan lah. Kita akan naik sebesar $15. Karena kan keuntungan baru kita 1.455 dolar, sedangkan keuntungan lama kita $1.440. Berarti ada perubahan sebesar $15. Kita lanjut jika pengurangan 5 jam pada proses desain. Ini sama aja, solusi lama kita isi sama quantity yang di awal. Nah, untuk perubahan di sini, si select 1 yang ini, kita kalikan dengan -5. Karena kan ini pengurangan 5 jam, otomatis minus. Habis itu kita tarik. Oke, untuk solusi baru,
itu solusi lama ditambah sama perubahan. Habis itu bawahnya juga sama. Nah, untuk keuntungan baru itu kita pakai rumus sama kayak yang tadi, si solusi baru dikalikan sama si iterasinya. Nah, habis itu kita tambah lagi solusi baru di bagian L dikali dengan eh, iterasinya di bagian L. Habis itu kita tambah lagi ini, kita kalikan dengan ini. Oke, jadi keuntungan baru jika kita mengurangkan 5 jam pada proses desain, kita akan mendapatkan 1.425 dolar. Nah, untuk keuntungan lamanya sama yang ini. Nah, perubahannya, si keuntungan baru dikurangin sama keuntungan lama. Oke, jadi jika kita melakukan pengurangan 5 jam pada proses desain, kita akan mendapatkan perubahan sebesar kurang dari 15 dolar atau minus 15 dolar. Itu untuk soal di bagian C, yaitu change factornya. Oke, kita lanjut untuk di bagian D, yaitu reduce cost. Jadi di jumlah yang diperlukan di sini, kita isi dengan soal di sini, sesuai pada soal, eh, di mana 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Jadi kita isi sesuai dengan soal. Jadi 2, 2, 1. Nah, untuk nilai per jam ini kita isikan dengan shadow price di sini. Cok, di sini. Kita tarik aja. Oke. Nah, untuk total di sini eh, jumlah yang diperlukan, terus kita kalikan dengan nilai per jamnya. Ini juga sama, jadi kita langsung geser aja. Oke. Jadi untuk total biayanya itu kita sum si ini dengan yang ini. Oke, jadi total biaya untuk pembuatan tablet itu sebesar 6 dolar. Kita balik ke soal. Nah, di soal ini, si perusahaan elektronik ini ingin membuat tablet dengan harga 4 dolar dengan keuntungan 1 dolar. Sedangkan total biayanya ialah 6 dolar. Jadi, untuk pertanyaan eh, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jawabannya tidak, karena itu tidak sesuai dengan target perusahaan yang diinginkan. Seperti itu. Oke, sekian tugas mingguan yang saya sudah kerjakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Togar Muhammad Panjaitan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.